Sama saja seperti kita mau menggosok arang supaya menjadi putih. Iya, tetap karena dasarnya arang. Dasarnya. Halo Mang Cek Bicek, jumpa lagi dengan Sersan Daeng nih, Serasa bersama Daeng. Kali ini, kalau yang kemarin-kemarin tuh udah spektakuler, tapi ini lebih spektakuler lagi. Hari ini Sersan Daeng ditemani oleh Sekretaris Umum KONI Sumatera Selatan, Insinyur Suparman Roman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Kando semangat Sersan nih. Daeng. Semangat nih yang Kando hari ini. Inilah ya, kalau orang olahragawan ya kan harus semangat. Pengantarnya tadi semangat. Semangat. Jadi kita jangan kalah ya. Iya. Kando, aku nih kan dengar katanya sebentar lagi kita nih ngadakan Perprov Pekan Olahraga Provinsi yang Iya. ke-13 di Okuraya. Iya. Nah, mungkin Mang Cek Bicek nak dengar juga mak manunian ini caranya kan. Mungkin kan dulu jelas kayak gitu. Ya, oke. Jadi terima kasih. Memang saat ini kita masih dalam fase persiapan. Karena di tahun 2021 lebih kurang 1 tahun lagi kita akan menyelenggarakan event berskala provinsi yang kita namakan Pekan Olahraga Provinsi yang ke-13 tahun 2021. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah diputuskan, maka 3 daerah akan menjadi tuan rumah bersama, yaitu Kabupaten Oku, Kabupaten Oku Timur, dan Kabupaten Oku Selatan. Fase-fase persiapan awal ini sudah kita lakukan. Yang pertama tentu adalah melakukan koordinasi dengan 3 calon tuan rumah, dengan berbagai stakeholder yang ada di sana, terutama tentu dengan para pengambil kebijakan, agar kita bisa menyamakan persepsi. Kemudian juga membahas tentang bagaimana kondisi real di lapangan, kesiapan venue untuk tempat pertandingan, termasuk juga sarana prasarana lain, sarana pendukung. Dan tentu yang paling utama adalah bagaimana nanti kesiapan anggaran. Nah, ini sudah kita lakukan beberapa kali pertemuan, dan insya Allah besok ini dari Oku Selatan juga akan menghadap ke KONI Sumatera Selatan untuk membicarakan hal-hal yang lebih teknis. Karena ini kan harus jelas porsi tanggung jawab dari KONI provinsi ini apa-apa saja, kemudian dananya juga bagaimana. Begitu juga dengan para tuan rumah, calon tuan rumah, nanti porsinya seperti apa, beban apa saja yang akan diberikan sebagai tanggung jawab penyelenggara. Nah, ini perlu kita matangkan. Memang ada hikmah ya di balik COVID-19, pandemi COVID-19, kita justru bisa lebih intens berkomunikasi dengan via internet, dengan Zoom ya, fasilitas hubungan secara virtual. Kita tetap melakukan koordinasi, jadi tidak harus secara fisik. Jadi kita memang membuat schedule ini, kita sesuaikan dengan situasi kondisi, kapan saatnya kita akan meninjau secara fisik, dan kapan saatnya kita hanya berhubungan komunikasi ini secara virtual. Ya, mudah-mudahan dengan intensitas pertemuan dan juga koordinasi ini, pematangan untuk persiapan Perprov ini akan betul-betul maksimal. Baik, Kando, untuk Perprov yang ke-13 ini berapa cabur kakek yang nak dipertandingkan di sana? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Jadi kemarin ini memang sudah kita sepakati, memang masih dinamis ya, tapi penambahan atau pengurangan itu tidak begitu signifikan, mungkin hanya 1-2 cabur. Bahkan cenderung ini terjadi penambahan cabur. Sampai dengan terakhir kita konfirmasi ada 34 cabur yang akan dipertandingkan. Jadi dibagi. Ini ada yang 10 cabur, ada yang 14 cabur. Dibagi 3. Dibagi 3. 34 ini dibagi 3 daerah. Dan mereka menyatakan insya Allah semua siap. Siap baik secara moral, secara material ya. Kemudian juga siap juga mereka untuk menunjukkan prestasi. Bahwa selaku tuan rumah tentu diharapkan bukan hanya sukses dalam penyelenggaraan, tapi bagaimana bisa mengambil poin-poin penting, bisa mengambil manfaat, bisa mengangkat prestasi dari 3 daerah. 3 daerah. Iya. Nah, Kando, kan katanya tadi Kando bukan hanya virtual saja yang dilakukan, tapi juga melakukan upaya-upaya untuk cek langsung ke lapangan. Ya. Nah, sampai sejauh ini KONI Sumatera Selatan melihat
venue-venue yang ada di sana itu berapa persen persiapannya kan, Bang? Ya, jadi memang relatif ya. Ada yang memang sudah ada. Jadi walaupun dia bukan memang spesifik untuk venue yang pertandingan yang bersangkutan, tapi dengan sarana yang ada ini cukup representatif untuk dibuat nanti disesuaikan, dimodifikasi menjadi venue pertandingan. Ada gedung-gedung pertemuan, ada juga gedung-gedung olahraga dan juga lapangan ya yang dimiliki. Kemudian juga lapangan yang sifatnya outdoor seperti arung jeram dan lain sebagainya itu hanya tinggal perlu dipoles sedikit saja karena memang sudah ada alamnya sudah memungkinkan. Kemudian sarana seperti untuk arung jeram itu sudah ada di Oku Selatan, itu salah satunya. Kemudian juga ada upaya memang semangat dari pihak pemerintah kabupaten untuk melengkapi ya sarana-sarana yang dianggap masih kurang. Apakah itu dalam bentuk rehab gedung, rehab sarana, atau memang bangun baru. Ya, dan ini tentu membutuhkan konsentrasi yang menyangkut masalah anggaran yang akan dituangkan dalam APBD daerah setempat. Jadi ini koordinasi yang kita lakukan, dan mungkin nanti semakin mendekat ini kita akan lebih intens, terutama dalam hal kita melakukan sharing pengalaman. Kita nanti akan mengajak tuan rumah di Porprov ke-12 kemarin, Prabu Mulih, untuk juga berbagi pengalaman dengan kawan-kawan kita di Oku Timur dan Oku Selatan. Sehingga nanti bagaimana tentang tugas-tugas secara administrasi, tugas-tugas juga secara di lapangan, ini semua nanti tentu memiliki referensi yang cukup. Nah, Kando, aku nih kalau berbicara masalah Porprov, kayaknya aku teringat kemarin kan di Prabu Mulih ya kan. Yeah. Nah, ini kan kayaknya ada insiden sedikit lah ya kan. Jadi ada atlet yang katanya harusnya dari Palembang ternyata dari kabupaten lain, sehingga terjadi ini ngapu kopi. Nah, ini cak mana nih kira-kira kok ke depan agar ini tidak terjadi lagi? Betul. Jadi ini memang menjadi stressing kita ya. Kita sudah diskusi dengan kawan-kawan dari Kabupaten Oku Timur dan Oku Selatan ya sebagai calon tuan rumah. Kita belajar dari banyak pengalaman dan banyak hal-hal yang harus kita evaluasi. Pertama, ini celah-celah ya terjadinya penyimpangan pelanggaran. Pertama tentang mutasi atlet, ya, keabsahan atlet. Ini harus betul-betul secara konsisten, secara konsekuen kita terapkan aturan-aturan tentang mutasi. Kemudian juga harus dicek ya, atlet itu ya apakah memang atlet Sumatera Selatan? Karena banyak berkeliaran itu, ya, di lapangan. Atlet boleh berarti apakah dia dibeli ataukah dia disewa ya, yang sifatnya hanya untuk kepentingan instan. Iya, hanya untuk mengejar prestasi. Bukan prestise ya. Prestise bukan prestasi tapi. Padahal itu sangat merugikan kita Sumatera Selatan secara kepentingan Sumatera Selatan. Kenapa? Karena atlet-atlet yang memperoleh medali emas dia memperkuat satu daerah, kabupaten atau kota. Setelah Porprov dia kembali lagi ke daerah. Kita kehilangan. Kehilangan atlet, kehilangan momentum. Kenapa? Atlet potensial yang milik Sumatera Selatan sendiri sudah keburu patah hati. Karena apa? Karena mereka belum sempat untuk mereka meningkatkan prestasi, sudah tertutupi ataupun sudah tergerus dengan hadirnya atlet-atlet nasional, atlet-atlet yang memang notabene bukan binaan dari daerah itu. Oleh karena itu kita sudah punya strategi bahwa nanti regulasi ini akan diperketat. Kemudian juga yang kita soroti masalah wasit. Karena banyak sekali penilaian yang sifatnya subjektif ini justru merugikan atlet-atlet yang sesungguhnya memang layak dan pantas menjadi juara. Kenapa? Dinilai berdasarkan pandangan mata, bukan ukur. Ya, ini olahraga tidak terukur. Kalau misalnya atletik, ya itu akan kelihatan. Renang tidak bisa dibohongi, tidak bisa dimainkan, dimanipulasi karena itu kelihatan. Jarak waktu tempuhnya itu ya. Tapi yang tidak terukur seperti olahraga bela diri, apalagi yang sifatnya itu bukan tarung ya, yang seni. Itu kan sangat subjektif, tergantung bagaimana pandangan wasit itu. Nah, ini yang faktor-faktor ini yang selama ini tidak pernah tertuntaskan masalah ini. Nah, ini kita coba Porprov ke 13 ini kita akan coba pola yang baru, komitmen yang baru. Salah satu
strategi kita adalah bahwa setiap daerah harus ada wakilnya sebagai tim keabsahan, sebagai dewan hakim ya, yang akan memberikan keadilan terhadap mungkin ada protes di lapangan atau sebelum pertandingan tentang status atlet itu, apakah betul atlet Sumatera Selatan, atlet dari daerah yang bersangkutan, ataukah atlet yang boleh diimpor ya dari provinsi lain, dari Jawa seperti itu. Nah, Kando, memang kan sebenarnya Perprov ini adalah menjaring atlet-atlet provinsi yang mungkin akan berlangsung di skala nasional sebenarnya, ya kan? Idealnya kan dia mungkin bisa ditandingkan di PON. Betul. Begitu di PON dia sukses juga mungkin internasional, ya kan? SEA Games, Olimpiade, segala macam. Nah, mungkin Kando, ini mungkin pertanyaan terakhir terhadap Perprov ini, Kando. Apa kira-kira saran Kando ke jajaran-jajaran pengurus penyelenggara penyelenggara Perprov olahraga tadi, sehingga ini benar-benar menciptakan atlet-atlet yang berprestasi berasal dari Sumatera Selatan? Ya. Jadi membina prestasi ini tidak segampang kita membalik telapak tangan. Dia butuh proses yang panjang. Sama seperti kita mendidik anak kita sekolah. Ada tahapan, ada tingkatan, ada level. Dari tingkat pemula SD ya, bahkan lebih dini lagi dari taman kanak-kanak, SD, kemudian SMP, SLTA dan selanjutnya ya. Ini tentu membutuhkan waktu, membutuhkan konsentrasi, membutuhkan biaya. Yang dengan modal awal adalah bakat, minat dari anak yang akan kita latih. Kalau anak yang tidak punya bakat, ya, dia tidak punya talent, ya sama saja sia-sia kita kan itu. Sama saja seperti kita mau menggosok arang supaya menjadi putih. Iya, tetap karena dasarnya arangnya ya. Kemudian kita punya bibit yang bagus, tapi dia tidak melalui proses bagaimana membangun prestasi, baik itu secara fisik, mental, skill, maka dia juga tidak akan pernah muncul secara bibit yang unggul pada puncak prestasi. Sama seperti kalau masakan kurang matang belum gitu ya, mentah sudah lewat. Jadi setengah matang. Benar. Nah, jadi harus lengkap. Jadi bibit yang baik, proses dia dilatih juga memang memadai, mumpuni, mendapat pelatih yang baik, kemudian mendapat kesempatan kompetisi dia uji uji kemampuan juga cukup ya, kemudian mendapat juga asupan porsi gizi dan lain sebagainya, dan juga tentu tidak lain adalah bahwa pada akhirnya dia akan membutuhkan jaminan kesejahteraan ya. Jadi dia betul-betul konsentrasi bahwa saya mengabdi dalam kehidupan saya untuk menjadi seorang atlet satu cabang olahraga, saya full konsentrasi. Dan atlet itu adalah patriot bangsa. Itu sudah pasti ya. Kalau kita orang-orang yang paham dengan bagaimana kita memberikan apresiasi, kita menghormati, menghargai jasa pahlawan, maka salah satu pahlawan bangsa ini adalah atlet kita sendiri. Oke, Mang Cek Bicek, kita doakan mudah-mudahan Perprov di 2021 di yang ke-13 berjalan dan sukses, Kando. Amin, ya kan? amin. Dan kawan-kawan kita tunggu saja, ya kan? Yang atlet-atlet yang mungkin nonton acara ini tetap semangat, tetap fokus hingga menjadi atlet-atlet yang benar-benar berprestasi di daerah Sumatera Selatan. Ya. Salam olahraga, jaya. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.